Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, serta jamaah An-Nahdiyah di studio, kita masih melanjutkan sesi tanya jawab ke pertanyaan yang kedua. Silakan Pak Haji Mas. Ya, silakan. Siapa? Pak Haji. Pak Haji Masnan ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin biar kelihatan. Alhamdulillah, murid baru nih 2 orang. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan ya, Buya. Ini kakak saya Haji Asli dan ini saya Pak Masnan ya. Alhamdulillah. Ya. Tadi kita membahas masalah tentang hijrah. Saya mau bertanya masalah tentang bulan Muharram. Terutama nanti dijawab untuk Buya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya, apa yang terjadi di tanggal 10 Muharram sehingga umat Islam begitu menghormatinya? Mohon pencerahannya, Buya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sangat kontekstual kalau orang kampus bilang. Sangat relevan ya karena sekarang kebetulan bulan Muharram. Dan bahkan kita nanti hari Kamis kalau nggak salah pas itu 10 Muharram ya. 10 Muharram. Ya mudah-mudahan Allah merahmati kita semua ya. Yang jadi masalah kenapa ada apa di bulan 10 Muharram itu ya? Sampai Nabi menganjurkan kita berpuas. Kan kita harus tahu betul ya. Harus tahu gitu. Itu kalau kita lihat di dalam Siratul Anbiya, ya, sejarah-sejarah perjalanan Nabi yang 25 Nabi Rasul ya. Kalau kita baca atau misalnya di dalam kitab ini kitab Minal Qisasil Quran ya, karangan Abdul Mun'im Al-Hashimi. Ini diceritakan ya di sini para nabi dan rasul sesuai dengan sebagaimana dalam Al-Qur'an ya, bahwa pada 10 Muharram itu banyak sekali peristiwa. Kalau nggak salah kurang lebih ada 10 peristiwa besar di mana hamba-hamba Allah, para nabi-nabi Allah yang soleh itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diselamatkan itu pada tanggal 10 Muharram. Misalnya diselamatkannya kapal Nabi Nuh. Nah, itu kalau saya baca di sini dalam kitab ini, Masya Allah. Nabi Nuh itu dakwah bukannya 10 tahun, 20 tahun, ratusan tahun. Kalau kurang sabar itu, coba ratusan tahun. Sedang Nabi Nuh sendiri umurnya berapa? Kila wakola 950 tahun. Ada yang katakan 1000 tahun. Besar-besar, ya kan zaman dulu sesuai dengan zaman kan ya. Pisingnya kuat, besar-besar, tinggi-tinggi, ada yang katakan sampai 10 hasta tinggi. Bayangkan itu, Masya Allah. Nabi Nuh berdakwah siang dan malam. Ya Allah. Istrinya sendiri kafir, menolak. Bagaimana gak terpukul itu? Seorang kiai dakwah, bininya sendiri tidak menghargainya gitu. Anaknya sendiri kafir Kan'an itu. Bayangkan itu. Ada yang pengikut sedikit, orang-orang miskin. Karena agama dia dakwah Nabi Nuh agama gak bergengsi. Iya. Jadi yang masuk Islam itu pemasan orang-orang kere. Yang lain yang kaya-kaya itu kafir, menolak gitu. Agama yang dibawa oleh Nabi Nuh itu agama tauhid itu. Masya Allah. Akhirnya Nabi Nuh ini ya hilang kesabaran. Inilah bedanya Nabi Muhammad dengan Nabi yang lain ya. Ya Rob, nggak ada harapan rasanya ini. Anak cucunya juga ini. Udah hancurkan aja, matikan aja. Udah nggak ada harapan ini. Udah ratusan ya, tahun. sudah ratusan tahun. Akhirnya Nabi Nuh itu bikin perahu, bukan di pinggir pantai, jauh dari laut. Diketawain. Diberakin perahunya. Jangan tahu itu perahu mujizat itu. Masya Allah ya. Akhirnya doa Nabi Nuh itu gelap. Siang dan malam gelap. Petir, topan. Ya, mungkin kayak sekarang terjadi di Cina itu. Masya Allah ya. Itu akhirnya banjir seluruh dunia, karam seluruh dunia. Konon katanya gunung Himalaya yang tertinggi di dunia itu kelelep. Sampai Ka'bah hancur rata dengan tanah. Saking dahsyatnya, mati semua makhluk apapun kecuali yang naik perahu Nabi Nuh. Binatang yang naik perahu Nuh selamat. Pohon yang ada Nabi Nuh selamat. Manusia yang ada perahu Nabi Nuh selamat. Itu yang nanti akan berkembang lagi menjadi umat manusia. Dan akhirnya terombang-ambing, ada yang mengatakan 40 hari 40 malam itu mendaratnya ya itu pada tanggal 10 Muharram diselamatkan oleh Allah itu. Surut itu.
Masya Allah. Itu diselamatkannya 10 Muharram. Nah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini melawan Raja Namrud. Raja Namrud ini raja zalim, kafir ya, menyembah berhala. Masya Allah ya. Suatu saat Nabi Ibrahim ini ketika mereka berpesta-pora masuk ke ruang penyembahan itulah, berhala itu. Dihancurkan pakai kampak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kecuali yang gede itu, bapak moyangnya tuh. Dikalungin tuh kampak. Ketika mereka habis pesta-pora, masuklah ke tempat sesembahan, tempat berhala itu. Wah, panik. Ini ngapa Tuhan bisa pada hancur begini? Dicurigai Nabi Ibrahim. Masuk, yang lain kan ikut acara semua. Nabi Ibrahim dipanggil. Ibrahim, kamu yang menghancurkan ini apa berhala-berhala Tuhan kami ya? Kok tanya saya? Itu kan katanya ada yang utuh, nggak ada yang nggak hancur, itu yang besar, tanya aja. Marah itu Raja Namrud. Wah, kamu gila ya? Masa saya suruh nanya patung batu yang tak bisa berbicara? Nggak bisa bicara kok disembah. Kamu lebih gila dari saya. Wah, tambah marah itu. Ya sudah, Raja Namrud tambah marah. Udah kumpulkan kapi unggun, bikin kampung yang besar, bakar Ibrahim. Bakar, dilempar tuh Nabi Ibrahim. Wah, kapi unggun. Ternyata Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya naru kurni bardan wa salaman ala Ibrahim. Surat apa itu? Ya. Wahai api, Allah yang merintahkannya. Padahal api itu kan panas musuhnya. Itu sunatullah udah, hukum alam. Jadi kalau api nggak panas, nah itu berarti melanggar hukum alam itu. Pokoknya api mempanas, membakar, kalau air membasahi kan begitu. Tapi ini Allah yang berkehendak. Yang menciptakan api itu panas kan Allah. Tapi Allah juga yang berkehendak. Ini kalau kita bilang ngaji tauhid ya. Wahai api, kuni bardan wasalaman. Bukan Haji Bardan, bukan ya. Kuni bardan wasalaman. Haji Bardan dulu bagi haji bareng saya. Bardan wasalaman. Jadilah kau AC yang dingin, menyejukkan. Wasalaman. Jadilah kau memberikan selamat. Jangan kau bakar tuh Ibrahim. Wah itu Nabi Ibrahim. Oh di api unggun nyengir-nyengir aja dia itu. Ya santai aja, enjoy ya. Ya kenapa? Karena api itu bukan panas bagi dia. Jadi hukum api itu, hukum alam itu nggak berjalan. Kok bisa? Bisa karena Allah yang mendaki. Semua tunduk dengan iroda Allah. Ada nggak bisa menghalangi iroda Allah? Makanya saya tidak suka kalau ada orang bilang, kalau ngirim Fatihah kagak sampai, ngirim amal soleh nggak sampai, orang udah mati. Kok bisa ente tahu dari mana? Hah? Kok kita bisa tahu pasti kalau itu nggak sampai? Kok ente bisa memponis, bisa mencegah, bisa membatasi iroda Allah? Siapa yang bisa membatasi iroda Allah? Nggak ada yang bisa, betul nggak? Kita sebagai orang Ahlussunnah mengatakan, ya insya Allah sampai sesuai dengan niat kita, betul nggak ya? Iya, jangan dibilangkan pasti tidak sampai. Berarti kita mendikte Allah kalau begitu, nggak boleh itu. Betul. Nah, larinya ke tauhid ya. Itu. Akhirnya tuh adem sampai habis. Ibrahim nggak luka sama sekali, nggak terbakar sama sekali. Dan itu diselamatkannya 10 Muharram. Haji Asnan. Luar biasa ya, 10 Muharram itu. Nah, terus ada lagi, yaitu kisahnya Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus ini ceritanya sama. Umatnya bandelnya kesetanan. Dakwah nggak kayak dengerin. Nah, ibaratnya Yunus ini putus asa lah, ngambek lah gitu ya. Ya, Ustadz ada juga yang ngambek ya. Iya, Nabi aja ngambek. Nabi Yunus itu putus asa, bandel banget umatnya kayak setan bandelnya itu. Nggak ada yang dengerin ya. Makanya kalau misalnya kita jadi ustadz, jadi kiai di kampung ya, jadi apa namanya, mu'alim, abu ya, habib, apa kan gitu. Sabar. Kita nggak ada apa-apanya nih. Ini saya nggak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Yunus ujiannya. Dibandingkan Nabi Ibrahim, apalagi dibanding Rasulullah, betul nggak? Ya betul nggak? Mereka lebih dahsyat ujiannya itu. Dan kadang-kadang yang nggak suka bukan orang jauh, orang dekat. Orang dekat nggak dapat hidayah, malah orang jauh dapat hidayah, betul nggak? Iya, malah orang sebelah sana dapat hidayah datang kemari. Yang dekat kadang-kadang nggak dapat hidayah. Nah itu jadi hidayah itu mahal. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu. Lihat Abu Lahab, Abu Jahal, ditongkrongin sama Rasulullah. Pamannya. Betul nggak ya? Iya, ditongkrongin siang dan malam Nabi dakwah, tapi nggak dapat hidayah. Loh kita yang di Indonesia jauh banget dapat hidayah. Percaya pada kita nggak pernah ngeliat Nabi, nggak pernah mendengar dakwah langsung Nabi, tapi kita bisa percaya kepada dakwahnya Nabi ajaran Rasulullah. Masya Allah, luar biasa. Makanya kata Nabi, tuba man lam yarani wa amana. Sampai 3 kali. Beruntunglah orang yang tidak pernah melihat aku karena terlambat lahir, tidak pernah melihat aku, tidak pernah hidup sejamanku, tapi dia beriman kepada ajaranku. Beruntung. 3 kali lu Pak.
Alhamdulillah. Nabi Yunus akhirnya ngambek, Pak. Nyebrang ke kampung sebelah, naik kapal. Begitu kapal di tengah jalan, di tengah laut, kagak jalan-jalan. Apa nih? Wah, jangan-jangan ada yang masalah nih penumpang nih. Udah undi. Diundi dah tuh. Jangan keluar, cemplungin aja. Nah, ini bikin kita macam-macam nih, kita jadi terlambat nih. Wah, diundi. Yang keluar Nabi Yunus. Jangan, Nabi Yunus orang baik, orang saleh. Undi lagi. Nabi Yunus lagi aja. Tapi bukan Nabi Yunus blok, saya bukan. Diundi lagi, Nabi Yunus lagi aja. Mau nggak mau Nabi Yunus dilempar. Ya mungkin udah skenario oleh Allah lah ya. Yunus dikasih peringatan oleh Allah. Karena kabur dari umatnya. Dilemparin, ikan mangap kayak rumah. Ikan non, mungkin kalau sekarang ikan hiu kali ya. Ikan paus masuk ke dalam perut ikan. Bayangkan pada mengatakan 40 hari 40 malam. Di dalam kegelapan, bukan lebih gelap dari malam kegelapan yang nggak listrik. Nggak, kita biasa terang ada listrik mati, bukan main kan ya? Ini lebih gelap daripada itu. Ya dalam perut ikan, bayangkan. Kalau kita mah mati. Tapi ikan itu dipesan oleh Allah, jangan lu garis ya, awas lo, biarin aja gitu. Jangan dikunyah. Itu nabi aku gitu. Mungkin kalau bahasa kita begitu ya. Itu Pak, akhirnya mana di dalam laut, nggak ada listrik, benar ya? Siang dan malam. Udah begitu dalam perut ikan lagi. Betapa gelapnya. Gelap itu. Kuadrat itu. Gelap kuadrat, Pak. Akhirnya apa? Nabi itu membaca istighfar. Apa istighfarnya? La ilaha anta subhanaka inni kuntu. Makanya tuh saya ajarin kalau habis sholat hajat selesai, baca doa selesai, sujud lagi. Sujud. Ya. Sujud baca 10 la ilaha anta subhanaka inni kuntu. Setelah itu sampaikan apa hajat kita. Malah itu dianjurkan baca di saat kita banyak kesulitan. Kayak Nabi Yunus, ya. Banyak kesulitan, bacalah itu. Ya, insya Allah, ya, gitu. Dibaca itu, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha subhanaka minaz zalimin. Itu ikan mabok ikan itu. Mabok ikan. Mabok pusing dia, akhirnya minggir, muntah, keluarlah Nabi Yunus selamat. 10 Muharram itu terjadinya. Masya Allah, hebat sekali 10 Muharram ya. Makanya jangan pengen puasa itu. Iya, banyak sekali umat-umat yang kalau kita puasa, siapa tahu kita nanti diselamatkan dari api neraka. Amin. Diselamatkan dari kesulitan dunia dan akhirat. Betul nggak? Betul nggak? Tapi yang ketiga, yang berapa sekarang? Nabi Musa. Sebenarnya banyak, tapi hanya sedikit dan sedikit. Nabi Musa itu Pak, anak angkat, tapi jadi musuhnya Fir'aun. Ya Fir'aun ya kan? Ya anak angkat isunya, Fir'aun ya, diselamatkan oleh Allah, dibuang sama ibunya, lahirnya di hutan, kan kelahiran di rumah kan disembelih. Laki-laki disembelih, dibunuh. Karena gara-gara mimpi tuh, nanti musuh kamu yang akan menjatuhkan kamu Fir'aun, kata siapa tuh? Peramal. Nanti bayi yang akan lahir akan jadi musuh. Bayi lahir dibunuh. Makanya ibunya lahir di hutan. Setelah lahir ditaruh di sungai Nil. Yang mengut siapa? Istrinya Siti Asia. Siti Asia itu nanti akan jadi pembesar penghuni surga itu. Siti Asia dirawat, udah gede. Ya memang nabi, ya berdakwah dia, betul nggak? Wah, tapi akhirnya kan Fir'aun tetap aja kafir, malah ngaku Tuhan. Fir'aun ini kurang ajar nih, ngaku Tuhan, bukan yang ngaku raja lagi, Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku ini ada Tuhan kalian yang paling agung. Ma ra'aitu rabban siwaya, aku tidak pernah lihat Tuhan selain aku. Wow, di situ ke puncak kesombongan kekafirannya Wah, akhirnya apa? Pada suatu saat dia punya kekuatan yang luar biasa, kekuatan politik, kekuatan militer, kekuatan ekonomi, kekuatan politik didukung oleh Haman. Haman itu jenderalnya Fir'aun. Kalau konglomeratnya yang penekong ekonominya itu namanya Korun. Itu sejaman loh, Korun ya. Korun ini pelitnya nentet ini. Iya. Kalau mah Nabi Musa pelitnya luar biasa, tapi kalau mah Fir'aun, wah, apa juga kebutuhan politik dia beres. Sekarang banyak tuh korun-korun di zaman modern itu. Iya, Fir'aun jenderal-jenderal model kayak Fir'aun banyak sekarang itu. Masya Allah ya. Allahu Akbar. Akhirnya apa yang terjadi? Dikejar-kejarlah itu Nabi Musa dengan kaum Bani Israel. Tentunya yang beriman ya. Kan ada beriman dan tidak. Oh, sampai mentok di Laut Merah. Laut Merah itu laut perbatasan antara, dulu waktu haji ke Laut Merah nggak? Mesti terapung. Kenapa enggak? Emang tahun berapa? 2016. Wah, nggak boleh itu mah, nggak boleh. Gara-gara ulah seseorang. Ada sama potet travel ulang tahun di Masjid Terapung. Makan minum lilin, nyanyi-nyanyi, wah ngambek orang Arab itu. Nggak boleh banget itu.
Akhirnya nggak boleh semua itu. Kalau saya itu udah hampir 11-10 kali. Laut Merah itu kayak Ancol, indah sekali ya. Itu antara Laut Merah itu yang membatasi antara Mesir dengan Jeddah. Tapi segitu belum ada Saudi, belum ditemukan Saudi Arabia, betul ya? Ya langsung lari dan sampai ke Palestina gitu ya. Itu Nabi Musa lari sampai ke sana. Nah itu apa yang terjadi? Ketika Musa di belakang sudah dikepung oleh bala tentara Firaun, di depan laut, wah gimana nih? Wah mati deh ini ya. Akhirnya Nabi Musa dapat perintah dari Allah, ya Musa idri bi asokal bahar. Pukul itu tongkat Nabi Musa. Saya punya tongkat Nabi Musa tuh, mana tuh? Oh no, ya kan Musa itu dari Cirebon beli itu ya. Buat ngontrol santri itu. Idri bi asokal bahar. Pukul itu tongkat kamu ke laut. Itu laut terbelah dua, Pak Haji. Membeku atas izin Allah itu. Wah kalau kita mukul tongkat kita ke laut nggak apa-apa kita mah. Iya kan kita bukan nabi. Iya terbelah dua membeku itu. Tapi dia sambil baca doa, Allahumma kalhamdu walikal musyaka wa antal musa'an wala haula wala quwata illa billah. Ini ada di dalam kitab Nasolibat. Itu doanya Nabi Musa. Nabi pun menganjurkan untuk umat Islam. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal musyaka wa antal musa'an wala haula. Ya, nanti kapan-kapan kita fotokopi. Doa bagus banget kalau kita baca dalam kita kesulitan. Akhirnya terbelah dua. Larilah Nabi Musa dengan pengikutnya selamat sampai ke pantai Jeddah. Ini Raja Firaun dengan pengikutnya, bala tentaranya ngikut di belakang aja. Begitu di tengah-tengah mencair tuh air. Iya, mencair lagi kembali, tenggelamlah dia. Udah ngap-ngapan kata orang Jepang, udah ngap-ngapan. Udah ngap-ngapan mau mati baru ngomong gini. Aman tuh biroghi Musa, kalau begini saya beriman aja sama Tuhannya Musa. Kata malaikat, ini tuh malaikat Israel, gua cekek, gua lelepin lu sekalian lu. Oh, ya kan kalau udah sakaratul maut udah nggak ada pintu tobat. Kalau mau tobat tuh sekarang. Makanya tobat itu hukumnya wajib segera. Bukan wajib doang, wajib segera tobat itu. Ya. Jadi wajilu bitobah qoblal maut. Segeralah bertobat, cepat-cepatlah bertobat sebelum mati. Jadi kalau sudah sakaratul maut pintu tobat tertutup. Kalau sudah pagi-pagi matahari terbit di barat, udah nggak ada pintu tobat. Kiamat udah. Kalau mau tobat sekarang. Akhirnya diselamatkan itu terjadinya pada 10 yang terakhir yaitu Nabi Adam. Nabi Adam itu pernah berbuat salah karena tipu daya iblis makan buah itu namanya syajaratul manhi, ya pohon yang terlarang sebetulnya itu. Sajarah yang terlarang tapi ditipu daya ucapannya manis tapi menyesatkan. Jadi kalau ada orang begitu omongnya manis luar biasa, muluk-muluk tapi menyesatkan, berarti dia iblis itu. Berbentuk manusia itu. Kan sekarang banyak begitu. Iya, ngomongnya manis tapi ujung-ujungnya menjerumuskan. Lah itu iblis. Iblis itu. Baru aja. Iya, akhirnya Nabi Adam kan diusir. Ya, Nabi Adam diusir dari sorga, diturunkan Adam di Jeddah, Adam di India katanya. Ibu Hawa di Jeddah. Iblis diturunkan juga. Cuman bedanya di dalam kitab Nasolibat itu kalau Adam itu kan maksiatnya karena syahwat. Jadi dapat ampunan dari Allah. Tapi kalau iblis itu maksiatnya kepada Allah itu gara-gara al-kibr, apa al-kibr? Kesombongan. Orang sombong tuh nggak dapat ampunan dari Allah. Akhirnya dia diusir dan dilaknat sampai hari kiamat. Nggak dapat ampunan. Tapi Adam diampuni. Tapi sejarahnya Adam itu 200 tahun baru ketemu di Padang Arafah. Makanya dia jadi rukun haji tuh di Padang Arafah. Di mana? Di titik Jabal Rohmah, Jabal kasih sayang. Yang kalau pernah haji umroh pasti tahu itu. Itu Adam taubat 40 tahun sujud. Kita jangan 40 tahun kita. Karena kan 2 menit aja udah kunang-kunang aja. Adam tuh 40 tahun sujud dan membaca taubatnya Nabi Adam sebenarnya Pak. Rabbana zolamna anfusana wa ilan takbir lana wa taramna. Nah, kita juga kalau taubat boleh itu baca itu. Itu taubatnya Nabi Adam. Istighfarnya Nabi Adam. Tadi istighfarnya Nabi Yunus. Masya Allah. Ya itu. Nah itu Nabi Adam berdoa dimanapun gak diterima, cuma di Mekah. Makanya kita enak, kita mah doa di mana, tobat di mana aja diterima kita mah. Adam mah nggak bisa. Adam itu harus tobatnya di Mekah. Itu sujud 40 tahun dan baca doa itu baru diterima oleh Allah. Itu terjadinya 10 Muharram. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak Yunusnan ya. Apa yang terjadi di Muharram itu ya seperti luar biasa itu. Sudah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian baru saja kita dengarkan bersama-sama jawaban atas pertanyaan dari Pak Haji Masnan ya. Jadi memang di bulan Muharram ini sangat luar biasa, makanya tadi Buya mengatakan kalau bisa
besok tanggal 9 dan 10 ya Bu ya. Iya, nanti ada penjelasan. Hari iya itu dianjurkan berpuasa. Luar biasa.